Menjadi aparatur sipil negara bukan hanya sekedar profesi, melainkan sebuah amanah untuk mengabdi. Kami hadir sebagai garda terdepan, memberikan pelayanan sepenuh hati dan siap bangga melayani bangsa. Core value yang pertama berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengidentifikasi dan menganalisis kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat izin usahanya. Yang kedua, kurang pahamnya perilaku usaha terkait syarat, alur dan prosedur dalam perizinan berusaha. Yang ketiga, kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam menggunakan web OSS. Selanjutnya, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, yaitu melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan jempol camat terkait perizinan berusaha. Yang kedua, memberikan respon cepat terhadap pertanyaan, langsung membantu mengecek kelengkapan dokumen yang dibawa oleh pemohon. Yang ketiga, mengambil tindakan cepat untuk mendampingi pengisian formulir digital guna menghindari antrean menumpuk. Yang keempat, mengaktifkan kembali media sosial dengan memuat informasi terkait tutorial pendaftaran izin usaha. Syarat, prosedur, alur, dan jenis kegiatan usaha yang diperlukan dari pelaku usaha. Yang ketiga, yaitu membuat pojok konsultasi klinik izin cepat dan menyediakan selebaran panduan khusus pendaftaran. Yang selanjutnya, mengadakan program live streaming di media sosial dengan agenda bedah masalah OSS. Selanjutnya yaitu core value akuntabel dengan panduan perilaku, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang pertama, dalam melaksanakan kegiatan jempol camat, saya akan menerapkan pelayanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Yang kedua, memastikan isi link bersikap netral, transparan, dan berlaku sama bagi seluruh pelaku usaha. Yang ketiga, memanfaatkan waktu pelayanan secara optimal untuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha. Selanjutnya, memeriksa kesesuaian setiap angka, regulasi, dan kode KBLI setiap melakukan live paperless atau menggunakan QR code. Salah satu yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Menggunakan jaringan komputer dan internet ataupun komputer hanya untuk melakukan pekerjaan kantor. Tidak menyalahgunakan kewenangan atau jabatan. Dalam hal ini, dalam melakukan sosialisasi tidak akan dipungut biaya apapun dan pungli apapun. Menyampaikan seluruh daftar dokumen persyaratan secara terbuka, transparan. Memastikan selebaran 100% memuat logo di resmi dinas sehingga informasi yang dilampirkan yaitu jelas dan akurat. Selanjutnya yaitu kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang izin, saya akan terus belajar bagaimana peraturan regulasi terbaru, yaitu PP nomor 28 tahun 2025. Yang kedua, aktif membaca dan memahami aturan terbaru mengenai syarat dan prosedur izin. Yang ketiga, ikut aktif dalam mengikuti webinar atau bimbingan teknis guna mengasah skill digital. Selanjutnya yaitu membantu orang lain belajar. Dalam melakukan sosialisasi, saya akan berperan aktif untuk membantu pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya. Yang kedua, membantu pemohon dengan membuka ruang bagi pemohon untuk bertanya dan berdiskusi. Yang ketiga, membantu pelaku usaha dalam mengoperasikan web dengan cara tidak mengambil alih papan klik atau gawai pemohon. Menyediakan tautan khusus di media sosial supaya pemohon bisa bertanya lebih jelas lagi dan terhubung langsung ke WA. Selanjutnya, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang pertama, melaksanakan program jempol camat dengan mengedepankan prinsip profesionalitas. Yang kedua, mengamati dokumen yang rumit menjadi tampilan folder digital yang bersih. Yang ketiga, tidak membuat selebaran dengan fotokopian buram atau tidak jelas. Selanjutnya itu mengelola media sosial dengan standar perusahaan media sosial sebagaimana mestinya. Harmonis,
Ketika melakukan sosialisasi izin usaha, kami akan memastikan setiap pelaku usaha merasa dihargai dan didukung tanpa memandang latar belakang ekonomi atau skala bisnisnya. Kedua, menyertakan video pendek atau rekaman suara yang menjelaskan isi link bagi pelaku usaha tunanetra atau yang kesulitan membaca teks panjang. Ketiga, menyediakan kursi yang nyaman dan air minum di pojok konsultasi, menyadari bahwa proses belajar bagi warga yang gaptek membutuhkan waktu lebih lama dan tenaga yang ekstra. Setelah kegiatan sosialisasi, kami tidak akan langsung pulang, melainkan kami akan meluangkan waktu tambahan untuk membantu peserta yang ingin konsultasi tambahan. Kami juga secara proaktif mengajari warga, terutama warga lansia, beserta keluarganya cara menggunakan informasi di dalam link tersebut. Kami akan mencampur pegawai senior dengan pegawai muda dalam satu kelompok beda kasus. Kolaborasi ini memuji transfer pengetahuan yang harmonis, menghilangkan kebingungan dan hambatan regulasi bagi masyarakat luar dengan menyediakan alur perizinan yang sudah dilaksanakan secara kolektif oleh internal instansi. Mengatur jarak antar meja konsultasi agar tidak terlalu rapat, langkah ini memberikan ruang privat bagi pelaku usaha yang sedang belajar agar tidak merasa dihakimi atau ditertawakan oleh orang lain saat berbuat salah. Loyal, dalam melaksanakan program sosialisasi Jempol Camat menggunakan standar regulasi terbaru terkait perizinan berusaha, yaitu PP nomor 28 tahun 2025. 2. Memberikan dan melaksanakan konsultasi syarat dan alur kepada pemohon secara konsisten dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan PP nomor 28 tahun 2025. Ketiga, melayani setiap pemohon yang sama dan setara dengan konsisten terkait penggunaan web OSS sesuai SOP yang berlaku, PP nomor 28 tahun 2025. Ketika melakukan kegiatan Jempol Camat, saya berpakaian rapi, sopan, dan menggunakan bahasa yang informatif, komunikatif, serta aktual kepada pemohon. Kedua, saya dengan percaya diri akan menjelaskan kepada pemohon terkait alur dan syarat yang rumit, serta memberikan solusi yang akurat sehingga masyarakat akan menilai bahwa instansi tersebut dikelola oleh orang-orang profesional. Ketiga, memberikan informasi yang transparan jika web error dengan memberikan pengumuman secara resmi, baik melalui medsos maupun langsung dengan sopan dan memohon maaf atas ketidaknyamanan. Dalam menyusun materi sosialisasi Jempol Camat, kami akan hanya menampilkan contoh yang umum dan anonim tanpa membawa nama perusahaan, nik pemohon yang muncul di slide presentasi. Kami akan menjelaskan alur, syarat, dan prosedur dengan menerjemahkan persyaratan hukum rumit ke dalam infografis atau penjelasan sederhana sehingga kami tetap menjaga kerahasiaan dapur birokrasi. Dalam mengedukasi pemohon, kami akan membuat contoh akun simulasi guna mencegah kebocoran data pemohon. Adaptif, mengganti metode ceramah satu arah dengan pendampingan langsung menggunakan gawai sehingga pelaku usaha dapat langsung memperhatikan cara pengajuan nomor induk perusahaan atau NIB secara mandiri. Menggunakan platform berbasis awan atau cloud yang fleksibel seperti Google Site, Notion, atau Linktree sebagai wadah tautan khusus tersebut. Begitu regulasi berubah, kami langsung mengunting atau mengupdate naskah hari itu juga. Mengganti isi selebaran kaku yang penuh pasal hukum menjadi panduan praktis langkah demi langkah yang dilengkapi tangkapan layar atau aplikasi OSS RBA terbaru. Selebaran ini menggunakan bahasa awam untuk menjembatani pelaku usaha yang gagap teknologi. Melengkapi jemput bola yang menarik, serta menyuguhkan manfaat legalitas usaha. Mengembangkan cara penyebaran tautan secara kreatif dengan membuat kode QR yang unik yang tidak hanya ditempel di kantor, dan terus menyematkan fitur kuis interaktif singkat atau bagian alir otomatis di dalam tautan tersebut. Menyediakan fasilitas self-service atau scanner dokumen otomatis, serta live Q&A tiket agar keluhan di kolom komentar tidak tertimbun dan berantakan. Membentuk WhatsApp group khusus alumni peserta sosialisasi sebagai wadah asistensi berkelanjutan, sehingga pelaku usaha bisa langsung berkonsultasi jika memenuhi kendala saat memperhatikan pengisian web OSS di rumah. Menyusun link khusus yang berisi syarat, prosedur, alur, dan jenis kegiatan usaha yang diperlukan oleh pelaku usaha. Mengambil inisiatif mendistribusikan selebaran panduan tersebut secara mandiri, dan terus bersama-sama melakukan monitoring berkelanjutan. Kolaboratif. Dalam melaksanakan kegiatan Jempol Camat, kami berkoordinasi dengan pimpinan terkait mengundang dinas lain atau komunitas UMKM untuk bergabung sehingga informasi yang didapatkan lebih valid dan up to date. Yang kedua, mengundang perwakilan dari instansi pengawas seperti Inspektorat Daerah dan Akademisi Hukum atau Kebijakan Publik untuk berkontribusi mengaudit isi tautan sebelum dipublikasikan. Yang ketiga, membuka program magang atau kerjasama dengan universitas lokal atau SMK jurusan multimedia atau perkantoran untuk membantu pelaku usaha mendaftarkan izin usahanya di klinik izin cepat. Membuka kerjasama dengan para kepala desa dan perangkat desa sebelum tim Jempol Camat turun ke kantor kecamatan setempat. Yang kedua, membuka pintu bagi dinas teknis lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan Kemenak untuk memasukkan kolom syarat mereka ke dalam tautan khusus yang dikelola. Yang ketiga, menggandeng komunitas desainer grafis lokal atau siswa SMK jurusan multimedia untuk mendesain ulang tata letak selebaran panduan khusus tersebut, dan bekerjasama dengan peranata komputer atau tim media sosial dari Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengelola aspek teknis siaran langsung. Dalam melaksanakan program Jempol Camat, kami membangun kesepakatan bersama dengan kepala instansi lain untuk menjadwalkan penggunaan kendaraan operasional secara bergantian atau bersama-sama. Yang kedua, memanfaatkan kanal media komunikasi resmi dan grup koordinasi milik Kadin, Asosiasi UMKM, hingga koperasi daerah untuk mengecek secara acak apakah dokumen pendukung bagi usaha mikro dipersulit atau tidak jika dibandingkan dengan usaha menengah. Yang ketiga, menginisiasi pemanfaatan komputer bekas layak pakai atau laptop operasional yang sedang menganggur dari bidang arsip, lalu merakitnya menjadi unit self-service di sudut ruangan tunggu utama. Lalu memanfaatkan ruangan kerapat kecil yang memiliki peredam suara, kamera web, resolusi tinggi milik bidang informasi dan dokumentasi, serta akun media sosial resmi instansi yang sudah memiliki pengikut banyak. Sekian dan terima kasih.